histogram ya, histogram equalization sama dithering. Nah nanti apa namanya, jam setengah dua saya ada rapat, jadi nanti agak saya percepat ya untuk teorinya gitu. Saya coba share dulu. Sudah bisa terlihat belum? Sudah ya. Oke, nah ini topik yang akan kita diskusikan ya, yaitu histogram equalization dan dithering. Nah, eh, nah sebenarnya histogram itu apa? Histogram di sini adalah sebenarnya digunakan untuk mengetahui ini ya, apa, warna-warna yang dominan. Nanti dia tentunya kalau untuk warna-warna yang dominan nanti dia akan ngumpul ya, akan ngumpul. Contohnya misalkan di sini ada sebuah apa? Misalkan ada sebuah gambar di sini contoh bunga matahari yang mana di sini yang dominan itu adalah eh, warna kuning ya, kuning. Nah setelah setelah di eh, apa, dihitung jumlah pikselnya per ini di dalam dalam dua dimensi dalam sumbu XY, nanti dia akan kelihatan ininya apa, bukitnya atau puncaknya seperti ini. Itu tujuannya untuk melakukan histogram. Nah, kalau secara teoritis di sini histogram ini adalah sebuah fungsinya jelas ya untuk representasi grafis ya, ini grafis dua dimensi yang memiliki intensitas warna tadi. Misalkan di sini ada jumlah bunga matahari yang warnanya kuning, kemudian dia akan ngumpul atau membentuk sebuah bukit atau puncak ya ketika divisualisasikan. Nah, di sini apa, warna-warna yang lain dia tidak terlalu dominan. Ini adalah garis diagonal yang untuk mempermudah ininya ya, untuk mempermudah apa ya, batasnya. Nah, ini di sini jelas ya kenapa bisa dibuat seperti ini, karena ya kalau mau membuat sebuah grafik berarti kan harus ada ininya ya, harus ada sumbu sumbu X-nya, sumbu Y-nya. Nah, sumbu X dan Y-nya ini apa? Di sini adalah jumlah pikselnya dari intensitas warna tadi ya. Ada yang warna kuning, ada warna yang ya tergantung ininya, tergantung warnanya. Dia yang dominan apa, kombinasinya apa aja, nanti dia akan dihitung jumlah pikselnya. Nah, sedangkan untuk warna yang RGB atau berwarna, dia akan mewakili setiap channel, ada red, green, dan blue gitu. Nah, sedangkan untuk yang grayscale yang dia apa, antar yang range-nya antara putih sampai hitam ya, kan grayscale seperti itu, nanti hanya ada satu histogram. Nah, aksis horizontal. Nah, horizontal ini berarti yang ini ya, horizontal dia itu mewakili variasi nilai piksel ya. Nilai pikselnya tadi. Nilai pikselnya berapa? Berarti ya jelas ya, namanya juga 8 bit, berarti 0 sampai 255 warnanya. Sedangkan untuk yang vertikal ini adalah jumlah pikselnya. Nah, sementara sebelah kiri dari aksis horizontal, sebelah kiri ini dia area hitam, ya jelas karena dia 0 sampai 255. Sedangkan yang kanan ini dia akan putih. Oke, oke. Nah, itu tadi. Nah, untuk mencari apa? Untuk mencari range-nya tadi ya, dia menggunakan fungsi discrete ya, fungsi discrete apa, dengan persamaan 0 sampai L-1, di mana fungsi discrete ini nanti bisa intensitas ke K, ini pikselnya, dan NK adalah jumlah piksel dalam citra dengan intensitas RK. Ini untuk menghitung
Sebentar. Tadi persamaan ini adalah jumlah piksel dalam citra dengan intensitas RK ya. Jadi eh, nanti ada sebuah persamaan, yang digunakan untuk mencari histogram atau untuk membuat grafik tadi. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Ini ada apa? Ada sebuah pixel ya, ada sebuah pixel deretan warna 0 1 1 1 2 2 2. Nah, yang tadi untuk yang sebelah apa? Secara vertikal itu adalah range warnanya ya. Berarti kalau range warnanya, kalau dari contoh di sini ini ya antara 0 sampai dengan 3. Ini sebaran warnanya di tabel ini. Ini contohnya sebuah gambar ya. Contohnya sebuah gambar. Nah, sedangkan yang vertikal tadi kan dia adalah jumlahnya. Jadi misalkan 0 ada berapa, kemudian 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, itu maksudnya ini yang secara vertikal. R itu rentangnya, N itu jumlahnya. Nah, itu kira-kira ketika kita ingin mencari sebuah histogram. Nah, kalau misalkan ini dilakukan normalisasi, nanti ada sebuah persamaan seperti ini, di mana PR, di mana PRK ini adalah probabilitas kemunculan tingkat RK dalam sebuah pixel. RK tadi ini adalah sebuah rentang warnanya. Jadi nanti probabilitasnya ya, kesempatan nilai tersebut muncul. Nah, di mana jumlah semua komponen histogram itu ternormalisasi sehingga nanti nilainya 1. Ini ya. Ini akan dinormalisasi sehingga nanti dia ininya 1. Nah, itu histogram. Jadi fungsinya ini nanti kita bisa melihat ini warna yang dominan apa, nanti di situ kelihatan gitu ya. Ya tentunya tentunya beda dengan yang grayscale, karena grayscale dia hanya ada satu channel ya, rentangnya 0 sampai 25, dengan yang RGB tadi dia punya 3 channel. Terus nah, ini contohnya misalkan seperti ini. Ini ada sebuah contoh gambar, yang yang gelap ya, ada sebuah gelap, dia histogramnya seperti ini ya. Nah, karena tadi kan di sini untuk yang vertikal ini aja jumlahnya tadi ya, jumlahnya berapa. Nah, sedangkan yang horizontal ini dia range warnanya, karena si 0 sampai 22, 0 sampai 25, kita lihat ketika dia arah bukitnya berarti dia yang punya intensitas warna, dia mendekati hitam, dia ngeblok di sebelah kiri. Semakin ke kiri dia warnanya semakin hitam karena nilainya 0. Nah, seperti ini. Jadi dia ngeblok sebelah kiri seperti ini. Berarti ya 0, 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini gambar yang gelap gitu. Nah, sementara ketika kita bandingkan dengan gambar yang dikasih tingkat kecerahan agak lebih tinggi, berarti dia nanti harusnya untuk puncak dari garis ini dia nanti semakin geser ke kanan, karena
dengan image atau gambar yang lebih kontras. Nah, ini kita kelihatannya. Nah, sementara misalkan ini yang lebih kontras, nanti sebarannya seperti ini. Ini yang lebih kontras. Sementara kalau yang kontrasnya sangat tinggi gini, dia nanti sebarannya seperti ini. Jadi nanti kita bisa mengetahui nih, nanti dia ada di range mana aja. Tujuannya apa? Ya tujuannya nanti dengan dilakukan dilakukan histogram seperti ini, nanti kita bisa tahu fitur atau objek yang penting di dalam gambar tersebut, ya tentunya dari intensitas warnanya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait histogram. Ini penting juga ketika nanti rekan-rekan ingin memvisualisasikan ya, memvisualisasikan data seperti ini. Jadi nanti kelihatan persebarannya gitu. Nanti disesuaikan yang ada di sumbu X dan sumbu Y-nya ini nanti perbandingan apa dan apa itu. Putri ada yang ditanyakan nggak, Putri? Udah nggak, Putri ini? Put. Oke, nah ini ini masih contoh histogram ya, bahwa ada sebuah image masukan dari warna RGB ya, dari warna RGB, kemudian nanti kita ubah ini ke dalam gambar grayscale. Nanti kita lihat untuk ininya, untuk outputnya seperti apa ketika gambar ya, harusnya nanti ya ada di ini ya, ini yang sangat dominan sekali ya. Ini dominan, kemudian yang hijau-hijau ini juga dominan. Gitu. Nah, karena ini dia adalah gambar berwarna atau dia punya 3 channel, nanti tentunya akan beda gitu. Jika kita lihat, untuk ininya, dia yang sangat dominan adalah yang hijau ya. Tadi kan ada di sini ada daun-daunnya, kemudian ketika kita histogram tentunya intensitas dari warna hijau ini dia dominan. Nah, sedangkan lihat kalau untuk yang channel merahnya ini tidak terlalu ya, tapi yang paling dominan itu adalah yang hijau itu. Ini yang hijau untuk gambar ini. Untuk gambar bunga ini. Itu kira-kira kalau birunya tidak terlalu banyak ya, hampir mirip sama si merah, channel merah. Sedangkan kalau yang abu-abu, ya namanya juga abu-abu, berarti nanti harusnya dia ngeblok ke sebelah kiri. Kita lihat ketika dia diubah ke dalam sebuah gambar grayscale, warna yang dominan tadi hijau itu kebanyakan jadi agak hitam gelap ya. Berarti nanti dia akan menjorok ke sebelah kiri. Kiri kan dinilai 0 batas minimumnya. Nah, ini di sebelah kiri. Bisa dipahami nggak kira-kira fungsinya histogram, apa itu histogram dalam sebuah
Citra. Atau ada yang ditanyakan ini? Belum ya? Terus, nah kita lihat untuk algoritmanya. Nah, untuk algoritmanya itu, nah kita yang pertama akan ini sebenarnya untuk tadi ya, untuk atau yang aplikasi yang satu window tadi. Sebenarnya ada untuk histogram tadi ya, untuk histogram itu karena tadi ada yang RGB dan grayscale. Nah, itu kita perlu itu berarti kalau RGB langsung ya. Kalau menggunakan apa namanya? Kalau menggunakan OpenCV berarti harus di convert dulu karena defaultnya dia inputnya BGR, jadi harus di convert menggunakan fungsi JVT color ya, JVT color diubah ke dalam RGB. Nah, sedangkan kalau yang grayscale ini enggak tanpa fungsi khusus, ketika imrit ya, ketika membaca citra itu sudah ada ininya apa konstanta atau state-nya, parameternya diubah aja. Ininya nanti grayscale. Kemudian kita pisah masing-masing channelnya, ada red dan green dan blue. Kemudian buat juga variabel bitmap ya. Ini sebenarnya spesifik ke ini ya, ke apa namanya, ke sisab tadi kalau dilihat dari ininya. Kemudian ada nilai awalnya dikasih nilai 0. Nah, kemudian setiap perpotongan antara baris dan kolom nanti akan kita periksa nilai pikselnya. Nah, setelah diperiksa nanti ditambahkan ininya, di increment ya, di increment 1. Nah, ini untuk yang setelah itu nanti masing-masing channel juga harus harus disesuaikan juga. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah spesifik untuk tadi ya, untuk aplikasi yang GUI tadi. Nah, selanjutnya ada namanya histogram equalization ya, equalization. Nah, di sini adalah kalau dari textbooknya yaitu sebuah persamaan yang diimplementasikan pada citra digital ya, pada citra digital di mana untuk distribusi histogramnya tadi nanti akan lebih menyebar. Sebenarnya kalau walaupun tidak dapat dibuktikan ya dia histogramnya seragam, tetapi ini tuh bisa dipastikan bahwa histogram equalization-nya dia lebih rata dari histogram. Nah, untuk melakukan perataan histogram ini yaitu dengan cara mengubah ya derajat keabuan ya, derajat keabuan dari sebuah pixel R dengan derajat keabuan baru. Ini menggunakan fungsi transformasi ya. Nah, histogram ini dilakukan tentunya setelah dilakukan normalisasi. Nah, ini persamaannya untuk mencari histogram equalisasi. Kita lihat untuk ininya, untuk close out-nya. Ini untuk kalau ini masih sama ya, ini digunakan untuk mencari nilai histogram. Histogram selanjutnya dilakukan transformasi untuk mengeset masing-masing pixel yang lama dengan pixel yang baru. Dan nanti dia akan dilakukan persebarannya. Nah, ini contohnya misalkan ada sebuah
3 bit image ya, ukurannya 64 kali 64, tinggi lebarnya 64 kali 64. Kemudian ini untuk warna ke 0 dia punya sekian, terus kita cari untuk ininya perbandingannya ini ya, perbandingannya. Nah, setelah dinormalisasi nanti didapatkan ini dibulatkan ya, dibulatkan. Nah, untuk mencari ini dengan menggunakan rumus ini. Nah, ini misalkan untuk yang S0 tadi, kenapa hasilnya bisa 133 ini. Ini berarti dihitung semua dari 0 sampai dengan 1 ya. Ketika J-nya 0, dia di looping kayak gitu. Kemudian nanti akan dilakukan normalisasi ketika sudah ketemu hasilnya. Nah, sementara untuk yang R1 juga demikian, berarti nanti harusnya ini J-nya 1 ini. Berarti 7 PR tadi, 7 PR yang mana S1-nya sekian dikalikan 7 PR dikali dengan jumlah R yang nilainya 0 ini, 0 ditambah dengan 7 PR yang nilainya 1, R-nya 1 ini. Terus ini contoh yang S0, S1. Untuk yang S2 dan yang ke-7, iterasi yang ke-7 juga langkahnya kurang lebih sama ya. Nah, setelah nilai pikselnya ini sudah ketemu masing-masingnya, ini untuk mengetahui nilai intensitas warna piksel hasil histogram tadi. Nah, tadi lebar dan tingginya itu 64 kali 64, sedangkan RON ini dia akan melakukan pembulatan ini ya, pembulatan yang terdekat. Nah, sedangkan contoh dari ini kurang lebih seperti ini, yang ada sebuah gambar, kemudian nanti dilakukan equalization history, dilakukan perataan. Kita lihat aslinya seperti ini. Tadi dia akan ngumpul di nilai piksel tertentu, kemudian dilakukan transformasi. Setelah dilakukan perataan, jadi nanti dia lebih merata, lebih ini ya, jumlah dari setiap rentangan nilai pikselnya, dia nanti akan jauh lebih merata dibandingkan dengan yang awalnya ketika belum dilakukan equalization ya. Nah, ini adalah ada istilahnya yaitu dithering, atau sering disebut dengan error diffusion. Nah, ini secara tekstual bahwa ada namanya yaitu kalau ini adalah salah satu tipe half tuning ya, untuk melakukan tuning, di mana proses kuantisasinya ini nanti dia akan didistribusikan pada piksel
pixel tetangga yang belum diproses. Nah, penggunaan utamanya ini adalah agar nanti kedalaman sebuah image itu lebih kecil, tetapi tetap mempertahankan kualitas gambarnya agar tidak terlalu buruk ya. Nah, ini kadang sering digunakan di percetakan agar nanti penggunaan tintanya itu tidak terlalu banyak, ya sehingga perlu dilakukan ilusi ya, menggunakan teknik ini. Nah, dia sering disebut sebagai area operation ya, karena dia akan pixel yang satu dia akan berpengaruh ke operasi pixel lainnya. Nah, selain itu ya kadang ketika kita bermain-main dengan Photoshop untuk agar hasil cropping atau hasil penghilangan background itu dikasih blur ya, agar ya tepinya itu tidak terlalu kasar, agar lebih halus. Nah, sehingga ketika dengan nanti citra dan teks ya, ini dia akan lebih tajam ya, agar mudah untuk dibaca. Nah, ini ada beberapa metode yang lain, ada Floyd Sandberg, ada Jarvis, Judith Linke, dan dari Bell Lab ya, ini lab dari lab ya, Bell Lab. Nah, ini untuk model error ini yang lain. Yaitu dengan menggunakan kernel sederhana ya. Ini ada sebuah persamaan, ada sebuah kernel yang mana nanti ditransformasikan ke dalam image-nya kita. Nah, ini yang tanda pagar ini adalah sebuah pixel yang telah dilakukan proses. Nah, ini contohnya ya. Berarti ya 3 dikali 16, 5/16, 1/16 nanti akan jadi nilai baru setiap pixelnya. Nah, ini rumus yang digunakan untuk ini ya, untuk melakukan dithering ya, error diffusion tadi. Ini ada rumus pertama, rumus kedua, dan rumus ketiga nanti. Nah, IICC I ini adalah image yang akan diproses. Ada I sama J itu kolom dan barisnya, sedangkan E itu nanti errornya berapa gitu. Terus ini contohnya bahwa ini ada sebuah citra berukuran 3x3. Berarti ada 9 ya, ada 9 pixel. Kemudian nanti kita akan melakukan operasi dithering ya, dithering. Nah, kita lihat ketika ini pertama, kemudian ini nanti operasi atau yang kedua ya, sampai nanti 9 kali karena dia ada 9 pixel. Ini state pertama, terus kita lakukan rumus tadi sehingga semua nanti ini akan dilakukan operasi dithering. Nah, ini sedangkan teknik yang selanjutnya ini hampir mirip tadi ya. Kalau tadi kernelnya itu kernelnya 3x3, sementara nanti ini untuk yang Jarvis ini ada kernel yang lain ya. Ini menggunakan konsata 1448, ada metrik 3x5. Sama, ini adalah yang sudah dilakukan pemrosesan. Oke. Nah, ini contohnya, ketika gambar yang sudah dilakukan penyederhanaan gambar ya. Ini tidak terlalu kelihatan sih ya, perbedaan antara gambar yang kiri dan sebelah kanan. Nah, ini ada bentuk sederhananya bahwa intinya error
error diffusion ini tadi ya, tujuannya adalah untuk agar gambar teks itu lebih tajam, dilakukan dengan melakukan operasi setiap pixel, dan setiap pixelnya itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap pixel-pixel tetangganya. Oke, jadi ini untuk beberapa pseudo kodenya untuk melakukan ini errornya, berarti error warna asli dikurangi warna terdekat. Terus nanti kita akan lakukan set pixelnya ya, set pixel masing-masing baris dan kolomnya. Nah ini untuk yang diffusive fold dan Steinberg ya. Ini tadi ada beberapa yang dilakukan. Ini kalau ini sudah spesifik ke ini ya, spesifik ke pseudocode. Oke. Nah itu kira-kira ya, artinya poinnya adalah yang pertama tadi tentang histogram. Histogram itu nanti kita akan tahu persebaran warnanya dalam sebuah gambar. Kemudian ada histogram transformasi, tujuannya adalah untuk agar persebaran ini ya lebih smooth ya, lebih normal ya, tidak ngeblok di warna tertentu. Terus untuk error diffusion ini yaitu operasi ketertanggaan yang digunakan untuk penerapannya, contohnya kalau di percetakan ya, agar tintanya itu lebih irit, maka warna-warna tertentu dilakukan error diffusion agar ya masih tetap mempertahankan hasil dari kualitas gambarnya. Oke, itu ada 3 poin itu. Nanti kalau bingung rumusnya nanti dicoba aja untuk ininya ya, langsung di job sheet-nya. Oke.